Shalom, shalom, selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam One Way Ministry. Pada saat sore hari ini, malam hari ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan di dalam doa ada pengampunan dan kesembuhan di dalam doa. Nah, itu terdapat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya, kami orang-orang yang percaya di dalam Engkau, itu pun karena pemberian anugerah daripadamu. Keimanan kami itu yang memberi Engkau, sehingga kami bisa percaya kepada Engkau. Kami masih Kau berikan nafas hidup, Kau berikan hikmat, Kau berikan pendengaran, penglihatan, perkataan untuk Kristus. Dan perbuatan tubuh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Itu semua karena Engkau yang memberikan hikmat dan wahyunya, sehingga kami bisa berjalan di dalam seluruh kebenaran-Mu untuk berkenan bagi Engkau dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri, seperti yang Kau ajarkan kepada kami, bahwa kalau kami bisa melakukan terhadap yang kelihatan, berarti kami itu bukti bahwa kami mengasihi yang tidak kelihatan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami siap sambut firman-Mu yang penuh kemenangan ini. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Puji dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, pada malam hari ini hendaklah kita mau semakin mendekat kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan, saudara, karena hanya Tuhanlah yang memberikan satu kepastian di dalam kehidupan kita, yaitu satu jaminan kepastian, yaitu kehidupan ya yang dicukupkan dan pasti masuk surga, asal kita beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa iman ini adalah pemberiannya, sehingga kita memperoleh anugerah dari Allah, sehingga kita masih bisa berjalan dan hidup sampai saat ini, diberi kesempatan selama hidup ini untuk memuliakan nama Allah, membesarkan nama Allah gitu ya, membesarkan nama Allah ya. Istilah membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita baca aja di Yakobus ya pasal ke-5 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan ya firman Tuhan ya. Saya baca. Saya buka Alkitab saya dulu. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit dan Tuhan membangunkan. Jika ia berdosa, dosanya akan diampuni. Itu pasal yang ke-15. Jadi doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari iman ya. Saya akan bahas dulu doa yang lahir dari iman. Iman itu apa, saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukti dari sesuatu yang kita harapkan ya. Memang harapan itu adalah tidak kelihatan, saudara. Harapan itu kan cuma kita mempunyai tujuan, yaitu harapan itu. Mempunyai tujuan, punya harapan itu ya, bayangan kita seperti itu, masih belum nampak, tetapi kita harus yakin bahwa kita menerimanya hal itu, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Itulah iman. Iman ialah bisa timbul dalam kehidupan kita bila kita mendengar firman. Nah, jadi sebetulnya semua itu karena kerja Tuhan, saudara, bukan karena kehebatan kita. Begitu kita dengar firman Tuhan, nah firman-Nya itu yang memberikan hikmat kepada pikiran kita, sehingga kita bisa dipengaruhi oleh firman itu. Nah, itulah kuasa Tuhan. Namanya hidayah, hikmat atau wahyu dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kita terima dari Tuhan. Makanya tidak semua orang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena tidak semua orang bisa percaya Allah ya. Mereka kadang mengandalkan kekuatannya sendiri ya, tapi kalau mengandalkan kekuatannya sendiri kan, kalau prinsip dunia kan juga orang sombong pasti akan jatuh ya toh. Semakin tinggi kau naik, nanti jatuhnya semakin sakit gitu kan. Semakin tinggi kan jatuhnya ya bisa mati loh, saudara, malahan ya kalau naiknya terlalu tinggi.
Tapi itu benar saudara, keimanan kita di dalam Tuhan. Kalau kita itu pakai kekuatan daging kita, itu nanti roh kita akan mati saudara. Ya, rohani kita akan mati. Yang keluar hanya kedagingan kita. Nah, kedagingan kita, segala hawa nafsu kita ini dipengaruhi oleh bapa pendusta. Ya, namanya Lucifer. Ya, malaikat Tuhan yang ingin menyamai kedudukan dengan Allah. Dia mendirikan kerajaan setan yang namanya Lucifer, pemimpinnya. Ya, makanya itu dia menipu dengan keadaan dunia ini saudara. Sekarang ada COVID ya toh, ada masa sulit dan sebagainya, itu kata orang-orang semuanya di dunia ini rata-rata kalau saya tanyai mereka ngalami, wah susah mas, omsetnya turun begini. Tetapi sebetulnya orang yang berharap sama Allah, istilahnya orang yang berharap sama Tuhan, itu tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Itu firman Tuhan sendiri loh saudara yang mengatakan, bukan saya tapi firman Tuhan. Dan saya sudah dibuktikan oleh Tuhan itu setiap hari selalu dicukupkan. Ya, makanya semua itu kita disatukan sama istri kita, kita punya anak dan semuanya itu ada maksud Allah semua ternyata saudara. Ada maksudnya semua. Istri kita bisa jadi penolong, kita bisa jadi penolong, anak kita bisa jadi penolong dan sebagainya. Itu semua karena Tuhan ya. Balik lagi ke firman Tuhan. Jadi doa yang lahir dari iman, muncul, merocot, Mak Petungul, saudara, Mak Petungul lahir, keluar dari iman. Jadi kalau doa itu enggak ada dasar imannya, cuma kita ngomong tok. Saudara, saya tahu, saya kasih kabar gini saudara. Kita itu di terminal bis itu kan ada namanya orang yang suka menawari kita. Ayo mas, Jakarta, Bandung, Jakarta, ayo mana, Jawa Tengah, Jogja. Itu ya, ini kalau di terminal Solo itu ya, yang saya tahu seperti itu saudara. Terus dia ngomong, udah mas, ya wis, masuk mobil. Setelah itu mobilnya lewat, orangnya tidak ikut ternyata saudara. Nah itu namanya apa saya nggak tahu. Lah kita jangan seperti itu saudara. Kalau kita bisa ngomong itu kita bisa harus ikut saudara. Maksudnya begitu. Ilustrasi loh saudara. Itu kan karena kerja orangnya ya memang gitu. Kalau nanti orangnya ndak kerja, ndak cari penumpang begitu, dia nggak dapat hasil. Nanti ikut ke Jakarta dia nggak dapat hasil, ya repot ya. Memang itu kerjanya begitu. Maksud saya jangan begitu gitu. Kalau di dalam keimanan maksud saya ya, itu hanya kiasan, gambaran, contoh. Jadi kita itu nek isa ngomong ya harus kita ngelakoni gitu loh. Ya semua orang kalau ngomong tok nggak bisa ngelakoni ya kan jarkoni, iso ujar orang iso ngelakoni. Nah itu kan ya gimana ya saudara. Menurut saya ya nggak mantap lah saudara gitu ya. Orang biasanya kalau sudah ngalami itu baru bisa cerita sebenarnya. Tetapi kalau kita nggak ngalami bisa cerita lah itu sinetron saudara. Nah itu sinetron itu bohongan semua saudara. Dia tidak ngalami seperti yang diceritakan di sinetron itu, tapi dia bisa mewakili cerita itu, tetapi bisa bermanfaat bagi orang lain juga, gambaran hidup gitu ya. Tapi itu sebetulnya yang benar dalam hidup ini adalah pada saat kita bisa menjalani firman Tuhan itu dan kita mendapatkan hasilnya, apapun hasilnya itu kita ceritakan ke orang lain untuk menjadi berkat. Jadi itu lebih mantap saudara. Orang yang lahir dari iman, doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari iman, doa yang mak petungul dari iman, doa yang muncul dari iman, itu akan menyelamatkan orang sakit ya dong, menyelamatkan orang sakit dan Tuhan membangunkan dia dari sakitnya itu. Dan jika ia berbuat dosa, dosanya diampuni sama Tuhan. Luar biasa enggak saudara? Oh, doa yang lahir dari iman. Nah, ternyata nanti di kesimpulan di pasal 16 itu ada kesimpulannya saudara. Nah, makanya saya jelaskan dulu. Ayo, kamu harus yakin beriman bahwa apa yang kamu doakan, apa yang kamu harapkan itu terjadi atas hidupmu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini khususnya untuk orang sakit dan orang yang berdosa. Ya, di Yakobus 5, 16, 17 ini.
Tetapi saya yakin sakit itu macam-macam ya, sakit ekonominya, sakit fisiknya, ya raganya, tubuhnya ini sakit hatinya, ya tahu nggak bisa mengampuni orang. Nah itu nanti ada di ayat 16 dibahas ya saudara. Terus orang yang sakit tidak bisa melihat orang lain sukses, itu ada loh saudara. Itu termasuk sakit saudara. Kalau orang lain sukses dia malah benci, nggak bangga gitu loh. Nah ini susah ini ya. Padahal Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pokoknya itu aja ajarannya ya. Kalau kamu beriman, percaya bahwa ini semua kerja Tuhan, Allah kan Allah yang maha segalanya saudara. Maksud kita nggak percaya sih, kita sudah lahir di dunia ini gitu loh. Kan aneh gitu ya. Kalau orang tua punya anak, maksud anaknya dikelelerno, kan nggak mungkin saudara. Sesusah-susahnya orang tua, lebih baik orang tua tidak makan daripada anaknya tidak makan. Nah gitu. Tuhan itu nyiptakan kita di dunia itu ada maksudnya. Maksud terus dikelelerno, wis gak tau apa nih, rata kayak kerjaan, rata rezeki nih, biar hidupnya susah anakku. Nggak mungkin begitu saudara, ya kan? Nah ini yang perlu diingat. Makanya percayalah bahwa Tuhan itu memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Terus yang kedua ayat 16, mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh, dan doa orang benar bila yakin didoakan maka besar kuasanya. Nah itu kesimpulannya. Kalau orang beriman itu pasti orangnya benar. Kenapa saudara? Karena pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan orang yang melakukan firman Tuhan itu berjalan di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang benar itu adalah orang yang beriman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu orang yang benar ya. Beriman kepada Allah itu orang yang benar, dan menjalankan apa yang difirmankan oleh Allah. Allah kan maha segalanya. Masa Allah memiliki perintah yang jelek dalam kehidupan manusia ciptaannya? Enggak mungkin lah. Masa anaknya itu ayo ngerampok, ayo mencuri, ayo jadi orang yang jahat gitu. Kan enggak ada orang tua yang seperti itu saudara. Makanya sebetulnya kita itu kalau sudah percaya Tuhan Yesus saudara, ya ini yang dikatakan Tuhan, mengaku dosa, ya toh, saling mendoakan. Saling itu lebih dari satu orang saudara. Jadi imbal balik saling itu maksudnya begitu, imbal balik antara satu dengan yang lain, saling mendoakan. Jadi nek kamu tak doakan, ya kamu doakan aku. Tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa, kan ada gantinya orang lain yang mendoakan. Itu loh. Yang mau-mau saja gitu ya untuk mendoakan, saling mengaku dosa dan mendoakan. Ini kaitannya dengan yang di atas tadi saudara. Orang beriman ya itu akan disembuhkan sakitnya dan dosanya diampuni. Tetapi ayat 16 mengatakan harus mengaku dosa. Nah, di hadapan Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, ampuni aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni aku, jadikanlah aku pelaku-pelaku firman dan menjadi bagian dalam kerajaan. Nah itu, nanti setelah itu kita diampuni dosanya, setelah kita diampuni dosanya, kita saling mendoakan ya supaya sembuh. Ya itu makanya balik lagi ke atas lagi, ayat yang 15, lahir dari iman. Nah terus kesimpulannya, orang benar bila yakin didoakan maka besar kuasanya, akan menghasilkan sesuatu hal yang positif dalam kehidupan kita. Di dalam doa pertama ada iman, terus jadi orang benar. Orang benar itu ya melakukan firman Tuhan. Lah orang beriman itu karena mendengar firman Tuhan gitu loh. Kalau kita belum beriman, kita nggak bisa jadi orang benar saudara. Karena orang beriman itu pada saat dia mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, dan itu disebut orang benar. Lah pada saat dia belum mendengar firman Tuhan, dia nggak bisa melakukan firman Tuhan karena dia belum beriman, belum percaya.
pada kebenaran itu. Setelah mendengar kebenaran itu, dia memikir, oh ya ini benar. Terus akhirnya dia jalankan kebenaran itu, yaitu firman Tuhan itu dijalankan. Akhirnya dia menjadi orang benar. Bila dia yakin, ya toh, wis dadi wong bener, wis yakin aku iki wong bener, dibenarkan Allah, wis diampuni dosae, aku berdoa pasti bisa menyembuhkan orang sakit, dan bisa, jika orang itu belum percaya Tuhan dan memiliki dosa, dosanya bisa diampuni oleh Tuhan. Luar biasa, ada kuasa seperti itu. Itu firman Tuhan yang ngomong loh ya, bukan saya, saudara. Jadi intinya, saudara, kalau ingin diberkati Tuhan, ingin menjadi berkat bagi sesama, seperti ini: doa, beriman, dengar firman, ya toh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, itu ada ayatnya, cari sendiri nanti. Semuanya ada, semua ayat-ayatnya, cari sendiri aja ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ini saya bahasnya satu-satu. Doa yang lahir dari iman. Lahir itu muncul itu ada dari dasar hati, ada kecintaan, saudara. Gini, orang kalau mencintai seseorang, saya dulu apapun yang terjadi pokoknya saya, padahal dipikir itu cewek kan banyak ya di dunia, di kota mana aja kan banyak ya, tapi saya dari Malang loh ngejar orang Purwokerto loh, saudara. Karena dipikir-pikir ya tidak masuk akal, tapi itulah cinta. Cinta itu rela berkorban dan rela menyenangkan pasangannya, itu namanya cinta. Itu yang lahir dari iman. Nah, seperti itu. Makanya Tuhan bilang apa? Cinta mula-mulu jangan padam. Saudara, kalau ingin rumah tangga saudara bahagia, kuncinya cuma satu: jaga cinta mula-mula itu, hidup dalam rumah tangga, pacaran terus. Ingat-ingatan pada masa pacaran, kan kepingin ngasih yang terbaik terus buat pasangannya. Apapun dilakukan, rela berkorban, rela segala sesuatunya itu karena cinta. Makanya saya juga cerita di sini ya, kalau kamu doa lahirnya dari iman, dari kecintaan, iman yang dari Tuhan, itu namanya cinta, saudara. Kalau kamu menjalankan sesuatu berdasarkan kewajiban, itu hanya tanggung jawab, ya toh, melakukan tanggung jawab karena kewajiban. Tetapi kalau kamu didasari cinta, otomatis itu kewajiban, otomatis itu kewajiban, karena kamu melakukannya dengan cinta, nggak usah disuruh sudah kamu lakukan. Itu namanya dengan cinta. Pagi hari contohnya kamu makan, minum, mandi, gosok gigi, itu semua karena cinta. Lah karena kebiasaan, akhirnya kalau kamu tidak melakukan itu, ada sesuatu yang hilang, ya. Nah makanya itu karena cinta. Kalau karena kewajiban itu hanya karena, contohnya begini. Pada saat saya di kantor, ya toh, di kantor saya sebagai pimpinan nih umpama. Orang datang, saya disiplin, harus begini, harus begini, harus begini. Lah setelah itu, setelah saya lepas dari kantor, saya ketemu dia, sudah saya nggak disiplin lagi sama mereka. Oh nggak apa-apa bro, santai bro, nah, gitu. Nah itu sebetulnya nggak boleh begitu, saudara. Tetap dalam melakukannya itu namanya kewajiban. Nah kewajiban ya dilakukan saat di kantor toh. Lah pada di luar kantor kita nggak wajib. Maksudnya begini. Nek wajib itu ya pada saat di kantor toh, setelah di luar kantor sudah kita nggak melakukan itu lagi gitu loh. Nah, tapi kalau cinta itu dimanapun ngelakuke ya seperti itu, saudara, tanpa dipaksa ya otomatis seperti itu. Nah itulah lahir dari iman. Doanya akan menyembuhkan orang sakit, terus mengampuni dosa, dan setelah itu kita ada minta pengampunan dosa kepada Tuhan, supaya kita dikuduskan, disucikan, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam tuntunan Roh Kudusnya. Ya, kalau nanti kurang paham, diriwen lagi. Ya, ini karena memang di YouTube itu terbatas waktunya ya, jadi kurang lebih ya segitu-gitu ya. Jadi nanti diriwen lagi, kurang paham, WA saya, enggak apa-apa. Nanti kita sharing firman Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, saling bersatu, memiliki karunia yang berbeda, saling melengkapi. Oke? Kecintaan kita jangan berdasarkan kewajiban, tetapi berdasarkan karena cinta Allah, cinta Tuhan Yesus, kita melakukan firman-Nya. Kalau kewajiban itu nanti tidak kekal, saudara, hukumnya tidak kekal.
karena berdasarkan keadaan. Mas karena wajib kok, aku sakjane males kok. Nah itu kan berarti bukan karena cinta, aku males kok. Nah gitu. Kalau karena cinta itu apapun rela berkorban dia lakukan. Seperti Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah namanya cinta rela berkorban, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dengan penuh sukacita, bersyukur dan tegur bora dalam pimpinanmu. Kami yakin apa yang tak sempat kami pikirin dengan kerajaan atas di depan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami yakin setiap pendengarmu dan sarana YouTube atau media yang lain, orang-orang yang mengeser firman ini, kami yakin mereka sudah mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapanmu sebagai ibadah yang sejati bagi setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, jadikan firman ini rema dalam setiap kehidupan mereka, berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Dan kami yakin dan percaya Engkau cukupkan sepanjang hari ini makanan kami dengan secukupnya. Amin. Dan kami yakin dan percaya juga ampuni semua kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan juga janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.